Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini merupakan hari Rabu di akhir bulan Shofar. Di beberapa khazanah Islam, hal ini atau hari ini dikenal sebagai hari Rebo Wekasan. Rebo itu artinya adalah Rabu, Wekasan adalah akhir. Jadi Rebo Wekasan adalah hari akhir yang jatuh pada bulan Safar. Hari ini, hari Rabu Rabu akhir bulan Safar atau Rabu Wekasan ini, oleh sebuah pendapat yaitu Syekh Ad-Dairabi, ini disebutkan merupakan waktu di mana berdasarkan kasyaf beliau, hasil makrifat beliau. Sekali lagi, Syekh Ad-Dairabi ini menyatakan bahwa pada malam hari ini atau pada hari ini adalah diturunkannya, Allah menurunkan 320.000 bala atau musibah atau mara bahaya, catatan-catatan bahaya selama 1 tahun ke depan pada malam hari ini menurut kasyaf Syekh Ad-Dairabi. Dan beliau tentu bukan orang yang ulama yang kaleng-kaleng begitu ya. Nah, kemudian hal ini kemudian mendapatkan syarah dari Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau Nihayatuz Zain, halaman 67 Darul Kutub Al-Ilmiyah, di mana disebutkan bahwa pada malam hari ini untuk menolak itu beliau memberikan sebuah solusi, yaitu dengan cara menuliskan lafaz atau kalimah salamun yang ada di dalam Al-Quran. Ini ada beberapa. Jadi cara menulisnya itu dengan kitab air mawar ya, dicampur misik gitu, kemudian ditulis di bejana atau mangkok atau apapun. Ayat salam itu adalah salamun qaulam mir rabbir rahim, kemudian salamun ala nuhin fil alamin, kemudian salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ali Yasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluna khalidin, salamun hiya hatta matla'il fajar. Ditulis. Tapi sekali lagi catatannya, ketika sudah menulis ini tidak boleh meletakkan bejana atau tempat yang sudah ditulis ayat Quran tadi di tempat yang hina ya, karena tidak boleh gitu. Tetap ditempatkan di mulia. Dan kemudian dilebur air, diminum. Nah, barang siapa yang meminum itu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ini berfaidah untuk menolak 320.000 takdir mara bahaya tadi. Sekali lagi ini adalah qaul Imam Ad-Dairabi yang kemudian dilanjutkan oleh pendapatnya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Bagi yang mengamalkan silahkan, karena ada dasarnya. Yang tidak mengamalkan juga silahkan, karena ini adalah qaul ya, bukan kewajiban dalam beragama. Ini masalah keyakinan yang berdasarkan kasyaf dari seorang yang dianggap sebagai waliullah oleh sejumlah kalangan. Ini harus dipahami. Ini amalan yang pertama, yaitu menuliskan ayat ya, sebagai salah satu ikhtiar untuk menolak bala. Yang kedua adalah sholat Rebo Wekasan. Bagaimana hukumnya? Ya, sebelum saya lanjutkan, ada lagi suatu pendapat dari Imam Al-Buni di dalam kitabnya Al-Firdaus, bahwasanya disebutkan wa dzakara ba'dus shalihin ana akhir arba'ina fi safaro yaumun nahsin mustamirin fayustahabbu ayyaqra'a. Ingat, fayustahabbu ya, jadi ia disunahkan atau hanya sekedar dianjurkan ayyaqra'a fi surat Yasin fa idza wasalla ila qoulihi ta'ala salamun qaulam mir rabbir rahim yukarriruha salasata mi'atin wa salasata asyarata marratin summa yad'u. Bahwasanya ini anjuran kedua, yaitu tadi masih terkait dengan kalau tadi ditulis, kalau ini membaca. Jadi ketika di akhir di malam Rebo Wekasan itu membaca surat Yasin, tapi ketika pada bacaan salamun qaulam mir rabbir rahim itu diulang 313 kali. Ini pendapat Imam Al-Buni di dalam Al-Firdaus. Sekali lagi seperti tadi, apabila dia mengamalkan, mungkin dia merujuk pada kitab ini. Bagi yang tidak mengamalkan, ya ini sekali lagi hanya qaul ya. Jadi khazanah kekayaan di dalam umat Islam. Jadi tolong jangan ini ya, jangan jadikan bahan keributan. Ini kekayaan malah jadi bahan keributan. Lanjut, kita masalah sholat hadiah. Sholat hadiah di yang disebut dengan sholat Rebo Wekasan itu, yang dikenal dengan sholat Rebo Wekasan itu. Sholat Rebo Wekasan itu merupakan sebuah sholat 4 rakaat yang di dalamnya setiap rakaatnya itu membaca
Al-Ikhlas sekian kali, kemudian ada beberapa ayat dari Quran beberapa kali. Namun demikian, sholat ini yang pada mulanya dianjurkan berdasarkan kasyaf dari Syekh Ahmad bin Umar Al-Dairobi. Beliau ini wafat 1161 Hijriah. Di dalam kitab yang lain, yaitu kitab Fathul Malik Al-Majid Al-Alaf Linaf'il Abid wa Qatmil Kulli Jabbarin Anid, atau disebut dengan kitab Mujarobat Al-Dairomi, bahwa selain di dalam kitab tersebut juga terdapat dalam keterangan kitab Al-Jawahirul Khamsi karya Syekh Muhammad bin Khatiruddin Al-Attar, Hasyiah As-Sitin dan sebagainya, bahwa pada ini meriwayatkan tentang bagaimana Rasulullah itu sakit gerah kemudian sampai situ pada 12 Rabiul Awal. Nah, para ulama kemudian mendapatkan kasyaf seperti ini. Namun demikian, berdasarkan satu dari keputusan Musyawarah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah tahun 1978 di Magelang, menerangkan bahwa sholat khusus Rebo Pekasan ini hukumnya haram, kecuali jika diniati sholat sunnah mutlak atau niat sholat hajat, ya. Ini juga diterangkan atau ditandaskan dalam Muktamar NU ke-25 di Surabaya 20-25 Desember 1971 yang melarang sholat Rebo Pekasan ini kecuali dengan nilai sholat mutlak yang lainnya. Ingat, sholat Rebo Pekasan atau sholat hadiah ini yang biasanya diniatkan untuk ahli kubur beda dengan kaidah sholat lil hurmatil mayit atau sholat lil unsi yang ada di kitab Hujatul Ahlus Sunnah wal Jamaah li Syekh Ali Maksum. Ini beda walaupun mungkin tujuannya sama, tapi ini beda karena dikhususkan di Rebo Pekasan. Sebetulnya selain di Jawa Tengah, ini sebagaimana petunjuk dari Roisul Akbar Al-Maghfurah Syekh Hashim Asy'ari, ini juga menyatakan tidak boleh, ya. Ini juga ada di dalam keputusan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Jadi kepada teman-teman sekalian, sekali lagi, kalau untuk amalan yang tadi menulis, membaca itu ya ada dasar seperti itu. Tapi kalau yang itu juga kalau mau begitu, ya. Tapi yang untuk sholat ini para ulama menyatakan tidak. Mengapa? Ya karena disebut dasarnya itu dari hadis yang tidak sahih, ya. Ini banyak sekali keterangan bahwasanya selain sholat Rebo Pekasan ini berdasarkan beberapa kitab-kitab yang muktamad seperti Takrib, Minhajul Qawim, Fathul Mu'in, Tahrir, yang ya seatasnya seperti Nihayah, bahkan Muhadzab, Ihya, di dalam kitab tersebut tidak menerangkan kaifiyah atau bahkan mengabarkan tentang amaliyah ini. Maka para Nahdiyin diharapkan untuk lebih memilih yang lebih kuat pendapatnya dan meninggalkan yang pendapat yang tidak kuat. Nah, ini juga mencakup beberapa sebetulnya sholat-sholat yang lain seperti sholat nifsu Sa'ban, ya. Kemudian sholat sholat-sholat yang lainnya, ya, yang tidak muktabar, yang tidak muktamad. Jadi tolong dikabarkan kepada saudara-saudara kita yang lainnya, seperti sholat Asyura, ya, sholat kafarat di akhir bulan Ramadan dan sebagainya, itu tadi yang tidak kuat, ya. Nah, ini jadi saya ingatkan pada teman-teman semua, jangan bingung. Ada beberapa yang mungkin masih dimakfu, boleh seperti menulis merajah, ya, buat rajah itu biasanya. Kemudian sedekah itu ya masih silakan. Tetapi sekali lagi, kalau untuk amaliyah yang itu walaupun ada pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi khusus untuk sholat itu tidak ada. Jadi kalau yang terakhir ini ya memang harus kita ingatkan bahwasanya sholat Rebo Pekasan itu ya tidak perlu kita lakukan lah, karena tidak merujuk kepada keterangan ulama yang muktabar. Tetapi ini memang ada di dalam khazanah umat Islam. Saya kira itu semoga bisa membantu mencerahkan. Tetap berdoa dan ingat, perbedaan pendapat itu adalah khazanah, jangan saling bully, ya. Jangan saling menjelekkan satu sama lain, apalagi tanpa dasar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.